Ya nanti nggak ketinggalan momen sayang. Nanti saya lupa kan namanya manusia. Jadi kalau direkam besok saya tonton lagi. Oh iya Bu Pina yang ini gitu. Kemudian Pak Hendra Nastria Cipta. Ya Bu, hadir Bu. Ya, udah selesai kelasnya Pak. Alhamdulillah udah Bu. Ya. Miss Jamie. Tadi udah saya sapa Miss Jamie ini. Iya. Oh, Miss Jamie matikan apa ya? Sebentar, nggak apa-apa. Eh, Ibu Jenny Simbolon. Iya, Bu. Saya, Bu. Kurang sehat Bu Jenny? Iya, Bu. Tadi ada acara di sekolah perayaan Pasca, Bu, jadi agak capek. Oh, kalau capek cari kursinya yang nyaman di situ. Baru dipegang hatinya supaya agak rileks ya. Iya, Bu. Minum-minum Bu, minum jus biar seger atau minum air hangat biar nggak ngantuk. Kemudian Bu Lilis Suryani, Hadir Ibu, mana tuh? hadir Bu. Oh iya Bu Lilis masih di sekolah ya. Ya Bu. Ya sehat selalu Bu Lilis. Bapak M Ihsan. Hadir Bu. Iya, standby ya Pak. Belum Masih ada pulang. kelasnya Bu. Ah, Di masih SMP. ada. Masih ada. Iya. Cuma kita tinggal sebentar Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti simak-simak balik lagi gitu ya Pak Ihsan. Iya, iya Bu. Makasih Bu. Iya, semangat Pak Ihsan. Ibu Mariana. Belum ada Bu Mariana. Oh, ada. Oh iya, iya, iya. Oh iya, tadi cepet padahal masuknya di Zoom ya Bu Mariana. Oke Bu Mariana. Kemudian ini Bapak Marnasib Romanus. Hadir Ibu, hadir. Tunggu. Hadir Bu. Iya Pak, suaranya udah dapet, gambarnya saya belum. Oh, mana itu? Ini Bu. Loh Bapak kok nama ininya kok beda? Itu Maro Manalu, Maro Manalu. Kalau dibuat terlalu panjang Ibu, jadi nama saya singkat Ibu. Oh, Marnasib Romanus. Ya Bu. Jadi Manalunya itu dari mana Pak? Itu marga Ibu. Oh, jadi Maro itu Marnasib Romanus. Saya tulislah di absen kalau gitu ini. Biar besok nggak bingung lagi saya. Pak Siap, Ibu. Maro, Marnasib Romanus. Oke. Kemudian Ibu Merina Ferawati. Ya, saya Bu, hadir Bu. Iya, sehat kan Bu Merina? Sehat Ibu. Ya. Itu terpenting. Ibu Minarti. Ibu Minarti off kamera tadi kenapa? Ada izinnya? Oh itu. Kalau pejet, Bu. Maaf, Bu. Hadir, Bu. Tadi udah di screenshot apa belum di Minarti ini? Udah kayaknya ya. Udah, Bu. Udah. Bentar ya Bu, saya share dulu. Terakhir ini. Oh, masih ada 5 lagi. Bapak Muhammad Hanafi. Ada. Pak, pemandangannya sejuk kali backgroundnya itu. Bapak ini nggak ada jadwal ngajar di sekolah lain? Nggak ada Bu, udah jam 2 ada Bu. Oke. Biar kita makin mantap kebersamaannya di kelas ini. Kemudian Bapak Muhtarom. Ya, hadir Bu. Iya, Bapak Muhtarom ini kayak bintang film. Siapa namanya itu? Saya lupa. Iya kan? Ada Iya, kan? Bu. Bapak Ibu tahu kan? Ada yang begini kan? Ada. Iya, tadi saya Simpang lupa Indonesia namanya. Bu. Siapa namanya itu? Bu Wisnu Bu. Atau jangan-jangan Bapak Muhtarom ini adalah artis yang sedang menyamar menjadi mahasiswa.
Oh tuh Bu. Kemudian Ibu Ngatini. Oh ya Bu, setelah ini saya izin sebentar Bu, off cam karena masuk ngajar sebentar. Silahkan Pak, Ya, mantap. ya, Mencerdaskan anak negeri. makasih Boleh banyak. Pak, boleh. Miss Jamie tadi sudah saya panggil ya. Tadi sudah saya panggil Miss Jamie. Tapi Miss Jamie nggak nyaut. Mungkin sinyal. Ibu Ngatini tadi nggak ada ya. Kemudian, Masuk, Bu. Ada, Bu. mana? Oh, baru masuk Bu Ngatini. Ya, ya, ya. Oke. Ibu Surnikang Nainggolan. Ibu Surnikang Nainggolan tidak ada. Ibu Maria Juliana. Hadir, Bu. Ini nomor urutnya terakhir, tapi standby-nya sudah di awal ya. Masya Allah. Udah makan siang Bu Maria Juliana? Sudah, Bu. Iya, jangan lupa minum ya, sedia minum. Saya mau ngajar juga sedia minum. Nah, itu tadi saya tengok Ibu Mutia ada muncul sebentar, terus udah ngilang lagi. Oh itu. Halo Bu Mutia. Iya, Bu. Iya, tadi saya sudah manggil Bu Mutia, tapi belum dijawab. Bu Mutia, pertemuan pertama nggak hadir ya? Hadir, Bu, tapi saya nggak absen, Bu. Begini Bu Mutia, karena semua ini saya beri perhatian secara adil. Jadi kalau yang hadir, semua saya catat. Semua saya kasih perhatian, semua saya tanyain. Ibu Mutia tidak ada. Saya berkomunikasi. Bu Mutia juga nggak ada ngasih kabar, nggak ada ngasih data. Semua ini udah bercerita. Kendalanya apa, tinggal di mana. Jadi nggak bisa bilang ibu hadir. Saya kemarin hadir, Bu. Ibu waktu itu menjelaskan tentang cerita di sekolahnya gimana, tapi saya hanya mendengarkan karena posisi saya waktu itu lagi di jalan. Gitu. Mohon maaf ya, Bu, sebelumnya. Oh, tapi Bu Mutia nggak memberi informasi gitu ya? Iya, Ibu. Maaf ya, Bu. Makanya. Jadi dari awal Ibu memang nggak join, di perjalanan jauh gitu. Iya, Bu. Waktu itu saya lagi ada acara di luar, Bu. Dari Hmm, sekolah lagi jalan keluar. karena kan kelas kita 1 jam, jam 2 jam setengah. Kelas kita ini 2 jam setengah karena 3 SKS. Nah, kemarin didiskon karena teman-teman sudah pada lelah, masih pekan pertama. Jadi kita ada 2 jam pembelajaran kemarin, tapi Bu Mutia nggak alokasi. Gitu Iya, ya. maaf ya, Bu. Jadi Bu Mutia mau cerita apa enggak? Eh, boleh, Bu. Kalau gitu saya simak. Ayo apa ceritanya? Eh, saya Mutia, perkenalkan saya Mutia. Posisi Iya. saya ada di Batam, saya di Sekolah Australian Intercultural School. Mm-mm. Saya posisinya guru sembari menjadi operator, Bu. Mm-mm. Terus, Saya udah mengajar dari tahun 2008. Baru mulai dari tahun 2018. jadi udah berapa tahun itu ya? Kurang lebih sekitar 8 tahun. Mm-mm. 8 tahun, 2008. 2018, Bu. Oh, 2008. 5 tahun. Iya, 2018. iya Ibu, 8 tahun. Terus, udah pernah kuliah sebelumnya, Bu Mutia? Saya dulu D3, Bu, D3 pariwisata. Oh, D3 pariwisata. Habis itu, Habis itu saya langsung masuk di sekolah dan jadi operator sekolah. terus kan
Apa ini? Ibu ini semester kedua kan kuliahnya atau baru pertama? Semester kedua, Bu, saat ini. Hmm, semester kedua. Jadi pengalamannya gimana? Pengalaman saya belum terlalu banyak soal mengajar sih, Bu. Saya lebih lama jadi operator, Bu. Oh gitu. Iya. Ini kalau pengalaman kuliahnya maksudnya gitu sih yang ditanya. Pengalaman kuliahnya ada kendala nggak? Untuk saat ini, untuk pengalaman kuliahnya tidak ada kendala, Bu. Aman semuanya ya? Aman, Bu. Berarti besok-besok nggak pergi-pergi lagi? Iya, Bu. Kadang, mohon maaf ya, Bu. Kadang saya ada acara di luar untuk menghadiri pengganti. Kadang kepala sekolah itu saya gantiin kepala sekolah, ngadirin acara gitu, Bu. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu, ditanyain. Makanya semua yang di sini ditanyain. Kendalanya apa, tantangannya apa. Kan itu kendala juga. Jadi Bu Mutia, karena Bu Mutia merangkap amanah sebagai guru dan juga sebagai operator, maka terkadang tugasnya juga sangat fleksibel dalam artian terkadang di kelas datang menggantikan kepala sekolah, begitu kan Bu Mutia? Iya, iya benar, Bu. Iya, nggak usah khawatir Bu Mutia. Ini dosennya juga walaupun kayaknya masih muda gini juga pengalaman banyak. Alhamdulillah. 6 tahun saya mengurusi sekolah binaan kampus sebagai tata usaha, mewakili kepala sekolah sebagai asisten dosen. Jadi rapat, pelatihan, ke rumah orang tua murid, takjiah, ke sana sini menerima SPP, mengkader murid yang bandal-bandal, yang sering cabut lah, yang cewek-cewek pacaran lah, semua merangkap. Kadang jadi kepsek, kadang jadi wakepsek 1, 2, 3, itu sudah saya paham. Jadi insya Allah sedikit banyaknya saya memaklumi karena juga sudah berpengalaman di hal itu. Makanya dari itu kan Bapak Ibu, kalau kita semuanya berkarir itu mulai dari bawah, maka rasa empati kita juga tinggi, pemahaman kita juga tinggi dalam proses pembelajaran gitu. Nggak langsung lompat dia, tapi dimulai dari bawah. Saya juga dulu mulai dari ngajar PAUD, ngajar TK, guru SD, SMP, SMA, mahasiswa berjabatan. Nah, begitulah di kampus segala macam. Jadi insya Allah makanya lebih besar rezekinya. Rezeki apa? Rezeki pemahaman, kemakluman, begitu. Karena alhamdulillah diberi pengalaman banyak. Jadi kalau kondisi begini, oh iya maklum, nggak apa-apa, begitu. Oke ya. Ya, Bu, mohon maaf ya, Bu, sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Sudah dimengerti. Oke. Nah, kalau udah siap berarti semua udah. Ini saya tambahin lagi buku. 2 lagi, tapi pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa lah ya. Kan sekarang udah zaman AI. Banyaknya. Ini saya tambahi juga materinya. Walaupun saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti keren-keren. Oke, nah itu sebelum saya, kan ini udah dipanggil semua. Sebelum saya menyajikan presentasi, apakah Bapak Ibu ada yang mau disampaikan untuk kesepakatan tugas atau proses dan pembelajaran kita sebelum saya presentasi? Ada kira-kira? Atau masih meraba-raba, nantilah ini belum kenal kali dosennya. Nanti dibawa style ini rupanya dosennya begini, begini, begitu ya. Pak Hanafi. Masih memantau dulu, mantau. Biar Menggambar lebih. dulu, Bu. Hah? Menggambar dulu. Menggambar dulu. Oke lah kalau gitu. Ya, ya. Kalau gitu saya presentasi dulu ya. Nanti baru bercerita ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Nanti kalau Bapak Ibu ada masukan, Bu ini gini, boleh langsung ngerespon aja, kita jeda gitu. PPT-nya boleh, nggak usah sungkan.
Tunggu ya, ini Zoom saya keluar yang satu. Ini saya mulai dari segi umum dulu ya. Ini sekedar mengingatkan kembali. Kalau sekiranya capek menatap layar, off kamera dulu ketika saya men-share PPT boleh. Nanti kalau udah selesai share slide-nya, slide screen-nya sudah saya tutup, baru Bapak Ibu boleh nongol lagi. Supaya apa? Hemat juga di mata kena radiasi. Nah, jadi boleh nyimak suaranya dulu. Kan bahannya itu sudah ada. Saya bagi. Gitu ya. Jadi strategi belajarnya gimana nyamannya Bapak Ibu supaya hemat. Karena nanti kan mata kuliah masih lanjut banyak. Bentar ya. Tunggu ya Bapak Ibu, masih loading nih, kendala teknis sebentar. Loading. Tunggu ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Pak Abdul Majid silakan dijemput anaknya dulu dengan aman. Ya, Bapak Ibu, ini ya Bapak Ibu, ini kita kalau dulu saya waktu zaman ibtidaiyah, Ustadz saya itu selalu ngingetin gini, lancar kaji karena diulang. Jadi hari ini kita sedikit mengulang ya Bapak Ibu. Sedikit mengulang. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oh, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Nah, ini kita membentuk konsep dulu ya. Mata kuliah kita adalah pembelajaran berorientasi pada HOTS atau higher order thinking gitu. Nah, kita mulai dulu dari konsep belajar dan pembelajarannya ya Bapak Ibu. Seperti apa? Ini hanya untuk merefresh kembali supaya mungkin yang sudah lama-lama berjibaku terus dalam praktik pembelajaran ini supaya menguatkan kembali saja. Nah, Bapak Ibu, pada dasarnya apa sih itu belajar gitu? Nah, belajar itu kan tentu ada 3 hal ini yang perlu juga kita mengerti bersama Bapak Ibu, bahwa dalam proses pembelajaran itu ada hal yang perlu kita mengerti bahwa adanya
pencapaian diantaranya ini Bapak Ibu, yaitu perubahan perilaku, perubahan mental, dan juga hasil dari pengalaman. Maknanya apa? Bahwa belajar adalah proses perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau kemampuan akibat pengalaman dan latihan. Kemudian, terkait dengan perubahan perilaku, ada juga perubahan mental, yang maknanya bahwa terjadinya perubahan dalam struktur kognitif, sikap, dan nilai yang mempengaruhi cara berpikir anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, makna dari belajar yang berkaitan dengan hasil dari pengalaman, di mana kita bersama memahami bahwa belajar terjadi melalui interaksi langsung dengan lingkungan, orang lain, dan berbagai aktivitas tentunya. Nah, berpijak dari belajar, maka kita bergerak ke makna dan hakikat pembelajaran, di mana belajar dan pembelajaran tentu itu walaupun serupa tapi tak sama, namun saling berkaitan. Dalam pembelajaran itu yakni adanya proses terstruktur dan juga interaksi dinamis Bapak Ibu. Di mana pada proses terstruktur maknanya bahwa pembelajaran adalah kegiatan terencana yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar secara efektif. Sementara pada interaksi dinamis, hakikat pembelajaran dimaknai bahwa pembelajaran itu memerlukan interaksi aktif antara guru, siswa, materi, dan lingkungan belajar untuk menciptakan pengalaman bermakna. Kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, supaya menggiring pemaknaan mendalam, supaya pembelajaran ini betul-betul kita peroleh dengan penuh pemahaman tentunya. Kemudian tujuan pembelajaran di sekolah dasar, yakni adanya pengembangan holistik, stimulus kreativitas, pembentukan karakter, dan juga persiapan berkelanjutan. Pada pengembangan holistik, maka kita maknai bersama bahwa pembelajaran di sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, dan bahasa secara seimbang sesuai tahap perkembangan. Kemudian tujuan pembelajaran berikutnya bahwa sebagai stimulasi kreativitas, di mana pembelajaran di sekolah dasar bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi, berimajinasi, dan menemukan solusi kreatif terhadap masalah. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajaran di sekolah dasar itu memiliki tujuan sebagai pembentukan karakter, yang dimaknai bahwa pada tujuan pembentukan karakter, pembelajaran di sekolah dasar itu dapat membangun nilai-nilai positif, kebiasaan baik, dan keterampilan sosial yang akan menjadi pondasi hidup. Nah, kemudian yang keempat yakni tujuan pembelajaran di sekolah dasar bisa disimpulkan sebagai persiapan berkelanjutan, di mana pada sekolah dasar mempersiapkan anak menghadapi jenjang pendidikan selanjutnya dengan keterampilan dan kepercayaan diri. Nah, Bapak Ibu, 5 konsep inti pembelajaran. Karena kita tidak mungkin bisa terlepas ini, sementara kita akan membahas high order thinking, bagaimana model pembelajarannya, bagaimana membuat soalnya, bagaimana membuat tujuan pembelajarannya, dan lain-lain tentunya yang terkait. Maka pondasinya juga harus kita kuatkan. 5 konsep inti pembelajaran yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu tentu sudah memahami ini. Yakni apa saja ini Bapak Ibu? Model, teknik, metode, strategi, dan pendekatan, Bu. Iya. Ya, ini tentunya Bapak Ibu sudah pakar semuanya. Dan saya yakin percaya ini sudah diimplementasikan setiap proses pembelajaran dengan model yang sesuai, pendekatan yang tepat, strategi yang sesuai dengan sasaran, metode yang juga sudah digunakan sesuai dengan kondisi siswa, dan tekniknya juga pastinya. Nah, selanjutnya terkait dengan 5 pilar tadi, ada juga model pembelajaran yang saya juga masih tetap optimis
dan percaya Bapak Ibu juga memahami ini. Ada model pembelajaran kita, yaitu model pembelajaran yang kita maknai bersama sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai kerangka sistematis yang menggambarkan proses pembelajaran secara menyeluruh, termasuk peran guru, siswa, langkah-langkah, dan sumber daya yang digunakan. Hal ini bisa dimaknai Bapak Ibu adanya asesmen dan juga evaluasi pembelajaran tidak terlepas dari faktor-faktor dan aspek-aspek ini, di mana kualitas pembelajaran, tercapai tidaknya pembelajaran, terkait juga dengan hal ini. Model pembelajaran itu juga sangat mempengaruhi apa tujuan pembelajaran kita, apa juga tahapan seperti dengan bahasa lain kita sering mengenalnya dengan kata sintaks. Sintaks yang dilakukan tahapannya apa saja, tentu berbeda-beda, tergantung dengan tujuannya. Apa tujuan dari pembelajaran itu, apa proyek yang ingin dicapai, dan apa proses yang akan dilaksanakan. Artinya apa? Bahwa dalam proses pembelajaran tidak bisa gurunya saja yang paten, tidak bisa siswanya saja yang pintar, tidak bisa hanya prosesnya saja yang bagus. Misalkan model yang disiapkan, yang digunakan bagus. Kemudian modul ajarnya sangat bagus, fasilitas di sekolah sangat bagus, tapi gurunya misalkan tidak menguasai kelas, atau gurunya mungkin tidak profesional, atau gurunya mungkin tidak berkarakter baik, atau sebaliknya, atau juga dari sistem yang ada, atau juga sumber daya yang digunakan. Jadi banyak faktor yang tentu mempengaruhi dari kualitas pembelajaran, terkait juga dengan model pembelajaran yang dipilih. Jadi artinya beragam aspek itu harus kolaboratif seiring sejalan agar mencapai target dan tujuan pembelajaran yang maksimal. Bapak Ibu, ini sekilas saja bahwasannya ada juga sebutan model pembelajaran yang pertama sering digunakan ini apa Bapak Ibu? Bapak Ibu? Project based learning. Iya, project based learning. Banyak sekali saya menemukan, terutama waktu menilai video guru-guru yang mengikuti proses sertifikasi guru ataupun PPG, baik Daljab ataupun Prajab, yang sekarang ini juga ada yang guru tertentu sesuai dengan yang yang digunakan ataupun sesuai dengan update dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Sebutannya dan regulasinya berbeda-beda, tapi intinya untuk menjadi guru profesional. Banyak yang di situ membuat modul ajar menggunakan project based learning. Prakteknya juga sepertinya project based learning, tapi tidak menggunakan sintaks pembelajaran yang sesuai. Tahu-tahu sudah ada proyeknya, bagaimana prosesnya, bagaimana siswa mengikutinya, langsung saja pada hasilnya. Sementara banyak yang harus dinilai dari mana persiapannya, kesiapan siswa, kolaboratif di kelas juga menjadi sebuah aspek penilaian yang itu kadang tidak termaksimalkan untuk fokus guru dalam mempersiapkan video itu. Jadi banyak yang gagal paham, hanya tahu oh ini project based learning. Selama ada projectnya berarti itu PBL begitu. Kemudian ada PBL kedua, play based learning. Play based learning bermain sebagai media utama pembelajaran. Kemudian suara saya putus-putus. Ya Bu Aisyah. Bapak Ibu yang lain putus-putus juga suara saya. Lancar Ibu. Bentar Bu. Jelas Bu. Ya. Bentar Bu, jelas. Mungkin Bu Aisyah yang sinyalnya kurang apa ya, nggak apa-apa. Sabar ya Bu Aisyah, kalau sinyalnya belum apa, sabar, Ibu minum dulu, jangan emosi, nanti lancar lagi insya Allah internetnya. Kemudian ada play based learning, di mana bermain sebagai media utama pembelajaran, mengembangkan keterampilan melalui aktivitas spontan dan menyenangkan. Ada juga inquiry based learning, di mana anak diajak bertanya, menyelidiki, dan menemukan jawaban sendiri dengan bimbingan guru. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah luar kepala. Kemudian pendekatan ya, kan ada pendekatan. Ada modelnya, ada pendekatannya gitu.
Nah, kalau pendekatan pembelajaran, apa sih makna pendekatan pembelajaran? Yaitu sebagai filosofi atau perspektif yang mendasari cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran. Hal ini tentunya menentukan arah dan prinsip dasar kegiatan belajar mengajar. Kalau pendekatan yang biasanya populer di sekolah dasar, apa saja Bapak Ibu? Konstruktivis, Mm-mm, yaitu anak membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman. Yang mm-mm, kedua, Montessori, yaitu belajar mandiri dengan bahan konkret dan terstruktur. Kemudian mm-mm. yang ketiga, Reggio Emilia, yaitu ekspresi kreatif melalui seni dan proyek kolaboratif. Oke, mantap. Nah, berikutnya ada strategi, ada metode, dan teknik. Apa perbedaan di antara ini? Silakan Bapak Ibu. Apa itu strategi? Boleh dibaca. Strategi pembelajaran satu. Langkah-langkah besar dalam merangkap pembelajaran seperti pembelajaran kooperatif, pembelajaran terdiferensiasi, atau pembelajaran kontekstual. Mm-mm. Metode pembelajaran. Cara yang digunakan guru untuk menyampaikan materi seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, eksperimen, atau bercerita. Mm-mm. Teknik pembelajaran. Rincian cara pelaksanaan metode seperti teknik bertanya, teknik penilaian, atau teknik manajemen kelas yang spesifik. Iya, terima kasih Pak Maru. Nah, ini kalau mau dijawab, kalau mau di-skip juga nggak apa-apa. Pertanyaan pertama, dari pengalaman Bapak Ibu mengajar atau belajar, manakah yang lebih menarik bagi anak SD, pembelajaran bermain atau pembelajaran langsung? Ya. Pertanyaan kedua, ini boleh kalau mau jawab, kalau mau lanjut PPT berikutnya kita lanjut. Bagaimana cara Bapak Ibu menggabungkan pendekatan konstruktivis dengan metode bercerita dalam pembelajaran di sekolah dasar? Yang ketiga, menurut Bapak Ibu, apakah penting memahami kelima konsep inti ini? Bagaimana penerapannya dalam keseharian mengajar? Ini seharusnya aktivitas kelompok, tapi nanti dibuat kelompok kita ada tantangan lagi. Jadi saya kira nggak usah jadi dikelompokkan. Kalau kelompok nanti kan dibuat lagi ya, terpaksa saya membuat split roomnya lagi kan. Nanti Bapak Ibu repot, ada yang masih di kelas, masih ngajar, nah yang nggak standby di depan, nanti terus nggak kebagian diskusi. Gitu. Apakah dari 3 pertanyaan ini atau salah satunya ada yang berkenan untuk merespon? Terima kasih Bu Manda untuk SS-nya ya. Ayo Bapak Ibu, ada kira-kira dari 3 pertanyaan ini yang kira-kira menyenangkan untuk dijawab? Kalau nggak ada jawab dalam hitungan 3 berarti nggak menyenangkan. Berarti saya skip. 1, 2, 3. Habis. Ya udah kita skip. Ini slide di pertemuan pertama. Ini Bapak Ibu. Ayo tolong dibantu baca. Siapa yang suaranya keren? Ingatlah dan praktekkan. Saya, Ayo, Bu, ayo. Boleh Bu Vina. terima kasih. Ingatlah, kelima konsep ini adalah alat untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Praktikan. Cobalah menerapkan satu konsep dalam pengajaran Anda minggu ini dan amati perubahannya. Anak-anak belajar dengan cara mereka sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan yang mendukung setiap proses belajar. Iya, oke. Terima kasih.
Dah, nggak ada yang mau jawab juga nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, meskipun kita banyak membahas di sini terkait metode, teknik, strategi, model pembelajaran, dan lain sebagainya, serta aspek-aspek lain, jangan lupa Bapak Ibu bahwa dalam proses pembelajaran yang mengajar itu adalah manusia. Yang diajari juga manusia. Maka perlakukanlah sebagaimana selayaknya manusia, bukan robot. Bu Atikah Nilamsari, kalau udah pening, udah digosok-gosok kepalanya, itu Bu, layarnya dimatikan. Nah, atau ibu-ibu situ Bu Atika Nilam, kalau udah pening, layarnya matikan. Ibu di situ boleh kalau ada kursi panjang atau sofa rebahan dulu. Kalau ada tikar, digelar tikarnya, Ibu luruskan badan. Jangan dipaksa, karena udah dari jam 4 pagi masak. Jam 7 pagi udah ngajar berkoar-koar. Rebahan dulu Bu Atika. Jangan sampai stres. Kan dengar. Nanti boleh bersuara atau komen di kolom chat. Gitu ya. Jangan udah begini-gini tadi situ. Gitu. Ya Bu Atika? Bingung Bu Atika. Udah nggak apa-apa. Iya Ibu. Iya, iya. Jangan sampai supaya tidak hilang kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mengingatkan kembali bahwa pembelajaran itu adalah yang mengajari, yang mentransfer ilmu, yang memfasilitasi proses pembelajaran adalah manusia. Yang diajari juga manusia. Maka perlakukanlah selayaknya manusia. Ibu Mariana jangan marah-marah. Nanti lekas tua. Karena skincare mahal ya Bu Mariana. Jadi makanya saya kalau sama mahasiswa reguler itu, Mi, kayak mana nih? Saya minta maaf lah Mi, tadi nggak ngumpul tugas. Gimana saya tadi keluar Mi, saya takut direpeti, gini, membujuk. Gimana minta maaf, Mi marah. Ya nggak usah saya marah, saya bilang. Karena marah itu merepotkan dan merugikan. Udahlah umur saya menuju tua, terus saya marah lagi, ya makin cepat tua, habislah jatahnya gitu. Jadi dinikmati. Jadi Bapak Ibu, karena kita memanusiakan manusia, yang ngajar manusia punya hati, punya perasaan, punya jiwa, punya pikiran, yang diajari juga gitu. Maka jangan lupa Bapak Ibu, sepaten apapun pembelajaran kita harus orientasinya bagaimana menjadikan si pengajar bahagia, yang diajari juga bahagia ya Pak Ardi. Kalau udah suntuk kali Pak Ardi, matikan aja Zoom-nya. Jangan dipaksa Pak Ardi. Iya Pak Ardi, jangan lupa berkali Pak Ardi. Kalau memang udah berat kali, izin aja di grup WA kita. Bu, saya udah nggak tahan Bu, pening kali, izin keluar. Boleh? Boleh. Makanya hari ini pertemuan kedua, sebab pertemuan pertama kita belum sempat buat kesepakatan. Mau gimana nanti tugasnya, pola belajar kita, makanya di sini. Tapi begitu pun, kalau sebagian nggak siap, pening, keluar aja dari Zoom, izin sebentar ya Bu, 15 menit itu udah seger. Kita kan kelasnya 2 jam setengah, jadi Bapak Ibu boleh nanti, Bu izin, yang penting itu menjaga kesopanan. Nggak apa-apa matikan Zoom-nya, izin Bu, nggak mengurangi nilai Pak Ardi, nggak usah khawatir. Iya, tutup aja Pak Ardi Zoom-nya kalau udah sakit kali kepala, tengkuknya udah pegel tuh kayaknya, apalagi nanti ada jam ketiga ya. Tutup aja Pak Ardi, nggak apa-apa. Kan kalau Pak Ardi bisa ketawa gitu, awet muda. Daripada kayak tadi. Ibu, Gitu. kalau mau ibaratnya mau off kamera bentar aja, apa kan pun nggak perlu pamit di grup atau di apa gitu, cuman bentar ibarat entah ke kamar mandi entah apa, nggak apa-apa kan Bu? Ya kalau ke kamar mandi kan tuh namanya meninggalkan ruangan juga. Ya Harus kalau pamit mau, juga gitu. lah kalau di kelas misalkan Bu Pina, murid Bu Pina, Ibu bentar aja saya kemana, dia lari aja Bu Pina. Gimana Bu Pina? Gitu juga lah di ruang Zoom. Ketika aja di chat, makanya Bu Pina jangan udah terujung kali baru ke kamar mandi. Kira-kira udah berapa senti lagi, WA lah di situ, Bu izin ya ke kamar mandi sebentar. Gitu. Jadi saya tahu perkembangannya. Oh, Bu Pina selalu standby, gitu loh. Tuh, Oke, iya, iya. iya. Ya.
Tadi yang tahapan pertama nggak ada yang mau ngerespon pertanyaannya. Kita sambung. Lanjut, Bu. Oke, kalau gitu. Tunggu. Bu Manda, nanti setiap ada PPT baru SS sikit-sikit ya Bu Manda, tolong bantu. Masih adanya Bu Manda. Ini saya mulai dengan nanti yang terakhir baru tentang HOTS ya. Ini teori belajar dulu. Ini juga Mas, refresh saja refresh. Bu Atika, di-mute-kan dulu suaranya. Mic-nya ya. Oke, Bapak Ibu, ini tadi terkait dengan slide pertama ada lanjutannya yaitu dengan teori-teori belajar untuk pendidikan anak sekolah dasar. Ya, ini untuk menggali pendekatan pembelajaran yang membangun fondasi perkembangan anak. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya teori belajar dan kenapa penting? Ayo silahkan yang berkenan membantu baca. Yang berkenan membantu baca silahkan. Ibu Merina. Oke Bu. Apakah itu teori belajar? Teori belajar adalah kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana anak-anak memperoleh, memproses, dan menyimpan informasi baru. Dalam teks SD, pemahaman terhadap berbagai teori ini sangat penting untuk merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Setiap teori menawarkan perspektif unik tentang proses belajar dan sebagai calon pendidik, kita perlu memahami kelebihan serta keterbatasan masing-masing pendekatan. Dengan menguasai berbagai teori, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien. Ya, yang lebih responsif itu, Bu. Dan apa tadi, Bu? Iya, Bu, nggak apa-apa. Mengapa penting? Teori belajar membantu kita memahami proses perkembangan anak secara mendalam dan merancang pembelajaran yang sesuai. Udah, Ibu. Iya, maaf Bu Merina. Saya mengangkat telepon Kaprodi, maaf ya. Karena urgent tadi harus saya angkat. Oke. Tadi sudah mengapa penting? Mengapa penting Bu Merina? Karena teori belajar itu mengapa penting? Karena teori belajar membantu kita memahami proses perkembangan anak secara mendalam, Bu. Iya, dan merancang pembelajaran yang akan kita lakukan.
Iya, merancang pembelajaran yang tentunya yang sesuai. Oke, mantap Bu Mairina. Nah, teori belajar yang pertama. Udah pada ngertinya ini, tapi pura-puranya aja. Oke, ini. Teori belajar behavioristik, di mana pembelajaran melalui perilaku yang dapat diamati. Maksudnya bagaimana? Conditioning klasik, yaitu kalau menurut Pavlov, menunjukkan bahwa stimulus dapat dikaitkan untuk memicu respon tertentu. Mana pada siswa SD itu berarti menciptakan rutinitas yang membantu anak memahami alur kegiatan. Kemudian kalau conditioning operan itu di mana si Skinner menekankan bahwa perilaku yang diperkuat akan berulang. Pujian, sertifikat, atau sistem poin dapat digunakan untuk memotivasi perilaku positif di kelas. Kemudian dalam pembentukan perilaku, pada teori belajar behavioristik, proses membangun perilaku kompleks melalui penguatan bertahap. Di sekolah dasar ini dimaknai bahwa mengajarkan keterampilan baru secara bertahap dengan dukungan yang tepat, contoh tentunya. Ini contohnya saja. Contoh, Bapak Ibu lebih banyak contoh sih sebenarnya, saya yakin itu. Bahwa memberikan stiker setiap kali anak berhasil menggunakan toilet sendiri, contoh misalnya. Atau menggunakan lagu transisi untuk membantu anak beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya secara lancar. Ini contoh simpel. Contoh banyaknya sudah terrealisasi oleh Bapak Ibu. Ini teori belajar kognitif. Sebentar ya, sebentar saja Bapak Ibu. Oke, tolong dibantu. Siapa yang bisa membacakannya? Izin, Bu. Ya, silakan Bu Lilis Suryani. Teori belajar kognitif mengembangkan kemampuan berpikir dan memahami. Perkembangan kognitif, Piaget menjelaskan tahapan perkembangan berpikir anak dari sensori motor hingga operasional formal. Memahami tahap ini membantu kita menyesuaikan materi dengan kemampuan berpikir anak. Kemudian perolehan konsep. Anak belajar mengkategorikan dan memahami dunia melalui pengalaman langsung. Di SD, kita menyediakan banyak kesempatan eksplorasi untuk membangun pemahaman konsep. Kemudian penyelesaian masalah. Anak belajar melalui proses mencoba, gagal, dan mencoba lagi. Sebagai pendidik, kita mendorong eksplorasi dan tidak segera memberikan jawaban, tetapi membimbing proses berpikirnya. Terima kasih Bu Lilis. Bu Lilis, jadi poin ini Ibu Lilis dan Bapak Ibu lainnya. Jadi poin yang ditekankan di sini bahwa dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu, ini betul-betul sebagaimana jargonnya guru. Guru adalah sosok yang kesabarannya tanpa batas. Makanya kita dalam high order thinking, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor dirinya, memiliki keterampilan berpikir secara kritis. Bagaimana mengundang para siswa, menggunakan nalarnya secara optimal dan mengembangkan potensinya secara maksimal pula. Kita membimbing proses berpikirnya, nggak buru-buru memberikan jawaban. Jadi kalau dalam video guru-guru yang mengupload untuk penilaian PPG itu, kalau sudah di awal gurunya berceramah, berarti itu tidak mungkin PBL ataupun PJBL pembelajarannya. Berarti itu sudah bukan high order thinking. Kadang-kadang karena ditekankan bahwa dalam pembelajaran harus berbasis digital dan teknologi, itu masuk dalam indikator penilaian. Betul, maka gurunya menunjukkan PowerPoint atau menunjukkan video, tapi gurunya lupa pada video itu hanya bentuk ceramah dalam konteks yang berbeda. Kalau tadinya yang keluar dari mulut gurunya, berarti gurunya ceramah secara personal langsung. Cuman kolaborasi dengan media digital, jadi video itu juga ceramah.
orang videonya menjelaskan semuanya. Sementara dalam pembelajaran yang aktif, kita perlu menekankan yang menjelaskan lebih banyak, yang terstimulus lebih banyak itu siswa, peserta didik kita. Bukan kita yang menjabarkan seluas-luasnya, kan begitu. Bagaimana kita mengundang nalar kritis mereka? Maka dari itu kita perlu memahami bahwa kita sangat dibutuhkan ekstra kesabaran untuk membantu para peserta didik mengoptimalkan potensi dan kemampuan dirinya dan mengasah nalar kritisnya, begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan tergopoh-gopoh, oh ini ya gitu. Nah, sehingga mereka sudah terlatih. Oleh sebab itu, kenapa kalau kita melihat video real misalkan, kan sekarang sudah banyak ya di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan yang lainnya, kita sering melihat itu kan video keluarga, kehidupan. Kenapa kalau di luar negeri itu anak-anak itu sudah bisa komunikasi ke orang tuanya secara kritis, walaupun belum menginjak di dunia pendidikan secara formal, belum masuk sekolah istilah kita umumnya. Kenapa mereka bisa merespon? Karena sudah dilatih dari awal, tidak semua jawaban langsung disediakan, tapi diajak untuk proses berpikir. Dan pola komunikasi didikan di luar itu, khususnya negara-negara maju, mereka mengajak bahwa anak-anak itu adalah tim partner, berkolaborasi, bukan dianggap, oh mereka anak-anak yang tidak sama levelnya dengan kita untuk berkomunikasi. Begitu ya Bapak Ibu. Sehingga nalar kritisnya walaupun masih kecil sudah bisa. Kalau Bapak Ibu ada reality show itu kan yang anak-anak kecil diundang. Sudah bisa diajak berkomunikasi. Kadang kita sering keliru memaknai antara kemampuan berbicara dan kemampuan berkomunikasi. Anak-anak kalau sudah mampu berbahasa, memiliki beberapa kosakata, rata-rata bisa berbicara, mengekspresikan kemauan dan tujuannya. Dari anak-anak mungkin usia 2 tahun ke atas, 3 tahun begitu. Tapi belum tentu mampu berkomunikasi. Itu sebabnya sering fenomena yang terjadi adalah sampai dewasa kadang kesalahpahaman. Salah pahamnya maksudnya apa? Karena kemampuan komunikasi tidak diasah sejalan dengan kemampuan berpikir dan nalar kritis. Cenderungnya pasif dalam berpikir. Itu yang menyebabkan kadang-kadang tidak tahu maunya apa, maksudnya apa. Jadinya nanti salah paham dan salah persepsi, sehingga kadang dalam memahami orang lain jadi salah pendapat. Itu yang tadinya kadang dalam pergaulan sehari-hari sering salah paham, bahkan kadang sering terjadi pembulian di kelas karena juga pola komunikasi dan rendahnya kemampuan nalar kritis. Artinya kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua juga, kita berperan sangat besar untuk memberi kesempatan. Jangan semuanya disuapi, harus penuh dengan kesabaran agar mereka mampu mengoptimalkan potensi diri. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Ada yang mau respon? Atau udah capek? Bu, mana nih yang Bu? Pak Muhammad Ihsan. iya Bu, itu sangat persis saya sangat menarik itu dari teori kognitif di bagian penyelesaiannya itu Bu. Kan kita menghadapi anak-anak SD itu secara realita kan. Iya. Kan dia tadi ada semacam usaha kita mencoba, gagal, terus mencoba, gagal, mencoba. Artinya jangan diberikan kesempatan yang sama itu anak-anak itu gitu kan. Artinya gagal, coba lagi gitu kan Bu. Nah ini kalau yang saya tanyakan itu kan tingkat kemampuan anak itu kan Bu berbeda-beda itu. Benar. Jadi kalau untuk teori gagal mencoba kemudian gagal mencoba lagi, kira-kira kalau kita buat semacam barometernya itu berapa kali percobaan lah itu Bu? Karena saya terlintas di pikiran saya gini,
kalau anaknya daya serapnya itu jauh lebih mampu dibandingkan yang kita coba dan coba terus lagi kan, ada semacam kontrasnya. Kontrasnya gini, Bu. Kalau Sumida dalam ada speaker. pembelajaran kan ada pengayaan, kemudian ada remedial gitu loh, Bu, kan? Kan ada yang kita lakukan seperti itu. Jadi kalau dari teori kognitif itu sampai berapa kali kita mencoba biar mendapatkan hasil, atau mungkin kita kasih grid gitu. Gridnya itu kalau yang daya tangkapnya luar biasa hebat berarti gridnya paling tidak A. Dan yang telah kita coba berulang-ulang ternyata tidak sampai kepada A, hanya mendapatkan B plus lah gitu lah, Bu. Kira-kira berapa apanya itu, Bu? Berapa kali percobaan itu? Apakah kita sampai muak dulu, Bu, baru pindah? Gitu. Jangan sampai muak, Pak. Tapi kata kuncinya tadi, proses pembelajaran wajib mewujudkan rasa bahagia baik bagi si pengajar ataupun si pembelajar. Kalau sampai muak, ya kan, gimana lagi? Oke, iya, Pak Muhammad Ihsan, karena di sini adalah para pakar semua yang kebetulan belum SPD, PGSD. Itu saja yang berada di ruangan ini. Kalau begitu kita gotong royong. Ayo, semua dioptimalkan. Kemampuannya, pengalamannya, pengetahuannya. Silakan. Boleh ya Pak Ihsan? Boleh, Bu, boleh. Iya. Monggo, sangat ditunggu. Iya. Jadi Bapak Ibu kita cari nyamannya aja kuliahnya ini supaya Bapak Ibu nggak bosen, nggak ngantuk. Kalau Bapak Ibu pertemuan 2 mau gini, pertemuan 3 dibuat gini aja lah Bu. Boleh. Cemana kita memodifikasi, yang penting kita nyaman dan tujuan perkuliahan ini tercapai. Ayo Bapak Ibu ditanggapi. Silakan. Punya piring juga. Piring punya. Ayo gimana Miss Jenny, Bu Pina, Bu Mariana, masih di sekolah ya Bu Mariana? Mungkin gini tuh, Bu, mana tahu tadi kurang terdengar. Kalau bisa saya simpulkan gini kan, kalau yang saya tahu dalam konsep keilmuan itu, jangan pindah dari pembelajaran satu kepada pembelajaran lainnya atau seterusnya sebelum kamu memahami pembelajaran yang itu. Kan tadi ada teori kognitifnya itu, bukan? Iya. Nah, gagal, coba, coba. Sementara kita tidak mengayomi satu orang. Kita bukan homeschooling, bukan visit home untuk satu orang kan, Bu? Kita satu kelas. Iya. Paling tidak siswanya itu 20 orang per siswa kan, Bu? Paling tidak seperti itu. Bagaimanalah kita memaksimalkan itu, Bu? Biar yang lainnya lanjut dan yang tertinggal terkejar. Nah, kira-kira gitulah kesimpulannya dari pertanyaan itu, Bu. Iya. Ayo mengundang pengalaman Bapak Ibu, berbagi ilmu Bapak Ibu, kebermanfaatan itu bisa menuai banyak berkah. Jadi orang paling sukses di muka bumi itu sebetulnya Bapak Ibu adalah orang yang paling banyak bisa berbagi manfaat. Jadi Bapak Ibu kalau memang banyak ilmunya jangan ditahan-tahan. Supaya makin berkah hidupnya, nanti gajian lebih banyak bonusannya insya Allah. Ayo. Kalau saya ya Bu ya, kalau saya biasanya itu paling 2 kali, Ibu 2 kali atau 3 kali. Biasa kan anak tuh kan kepintaran dia nggak sama. Makanya kalau kami sendiri itu paling 2 kali, 3 kali. Nah, gimana sama anak yang nggak bisa ini? Nah, kalau biasanya anak yang nggak bisa ini kita tangani khusus sendiri aja gitu. Oh, anak-anak yang lain yang udah bisa suruh ngapain gitu, entah itu kerajinan apa, kita apa namanya sekedar biar anak-anak itu nggak rame. Jadi kita khususkan sama anak yang belum bisa gitu, Bu. Cuman lepas anak-anak yang memang khusus yang kita khususkan itu sudah memang benar-benar sudah mulai bisa, baru kita lanjutkan. Kalau saya pengalaman pribadi itu seperti itu, Bu, untuk yang di kelas gitu.
Tapi Oke. entah kalau pengalaman yang lain kepengen tahu juga gitu. Siapa tahu nanti bisa kita terapkan juga di sekolah kita masing-masing. Iya, boleh. Kita tampung. Gimana Pak Muhammad Ihsan? Ya, saya bisa menangkap apa yang disampaikan rekan tadi, Bu. Cuma artinya kan memberikan kesibukan itu kepada orang-orang atau siswa kita yang memang daya nalarnya lebih tinggi daripada yang lain kan. Tapi Iya. secara faktanya di kelas itu, Bu, kalau saya melihat ini, mudah-mudahan penglihatan saya salah dan keliru. Orang-orang yang siswa yang dianggap mampu itu sering terabaikan lagi. Terabaikan dalam konteks di luar pengawasan. Kita memang berikan kesibukan dia, tapi tidak fokus, tidak terkonsentrasi lagi kepada orang yang nalarnya di atas. Kita hanya fokus kepada orang yang nalarnya yang ketinggalan tadi, Bu. Jadi saya pengen dua-duanya itu tercakup. Yang duluan mau nyampe tetap terbimbing dan terawasi, yang belum nyampe yang tertatih-tatih itu pengen kita tarik biar sama. Nah, gitu loh. Jadi tidak ada istilah diskriminasi. Nah, kayak gitu saya mengamatinya kalau di sekolah saya. Iya, Nah, gitu, makanya Bu. kami pun juga kepengen kelas sekolah-sekolah lain tuh seperti apa Bapak. Jadi nanti bisa kita rapatkan mana-mana Iya. yang bagus gitu Bapak. Jadi pengalaman kita itu biar orang lain tahu gitu. Biar kita pun juga bisa menerapkan pengalaman orang lain gitu. Kalau memang ada yang lain kan ya kepengennya kan berubah kan gitu Pak. Iya, Bu. Mudah-mudahan ada yang bisa menghandle gimana caranya yang seperti Bapak katakan tadi gitu. Ya, Bu, butuh Metodenya solusi seperti saya apa pribadi. gitu, biar nanti kan bisa kita terapkan atau seperti apa kan gitu. Ayo, ayo. Ayo lanjut. Bu Vina sudah merespon. Pak Muhammad Ihsan udah sip kali ini. On fire. Bapak Kepsek pulanya. Cemana lagi? Ya, bukan. Bukan. Ayo, Bapak Ibu yang lain. Ayo, yang lain ditunggu. Udah berat Bu mata Bu. Pak. Aduh, Ya kalau yang udah ngantuk ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Udah azan asar, kalau yang mau izin sholat, sholat. Ayo, ayo gimana? Bu, boleh saya Bu? Boleh Pak. Pak Abdul Majid. Iya Bu, saya mungkin tak begitu jelas pertanyaan atau saya simpulkan gini aja. Mungkin pertanyaannya lebih kepada kita kan di dalam satu kelas itu kemampuan anak itu jelas berbeda. Tidak boleh kita samakan antara anak satu dengan anak lain atau kita samakan anak itu sama ratakan semuanya bisa atau malah kita samakan mereka sama-sama tidak tahu. Dari dalam setiap pembelajaran itu nanti dalam pemahaman mereka kuncinya bukan memilih melanjutkan pelajaran tersebut atau menunggu, tapi kita mengelola pembelajaran bagaimana semua anak tetap berkembang. Jadi anak yang belum mengerti atau anak yang paham tadi kita pilih-pilih lagi, artinya kesamakan mereka, tapi cara kita menyampaikan itu tingkat kesulitan itu kita sesuaikan.
Misalkan anak yang sudah paham, biasanya kita lakukan di sekolah kita, Bu. Anak yang sudah paham itu biasanya kita beri lagi soal-soal pertanyaan atau soalnya lebih menantang. Kemudian anak yang kurang atau kemampuannya agak di bawah, yang belum paham itu kita beri pendampingan tambahan atau latihan-latihan dasar, Bu. Itu kalau kami lakukan di kelas, Bu. Itu, Bu, yang dapat saya jawab, Bu. Sekedar tambahan. Mungkin saya kurang jelas juga pertanyaannya tadi. Iya, terima kasih banyak Pak Abdul Majid. Bapak Ibu nggak usah khawatir, walaupun yang agak-agak ngantuk. Di sini kan kita metodenya adalah sharing. Sharing, diskusi. Jadi kita berbagi pengalaman satu sama lain. Jadi kita saling terbuka, saling mendukung satu sama lain agar tercapai kualitas yang semakin maksimal begitu. Jadi kalau sekiranya belum, jadi dengan sharing ini bisa terbantu. Kalau sekiranya ada yang sudah maksimal, maka itu bisa berbagi menjadi kebaikan bagi yang lain sehingga kualitas pengajarannya juga terbangun. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Nah, begitu. Nanti kalau saya yang merangkap menjawab semuanya, suaranya yang terekam suara saya saja. Kurang mantap pula. Terus Bapak Ibu lama-lama walaupun mata di depan laptop, tapi sudah mimpi pula nanti khawatirnya kan gitu. Jadi kita kolaborasi. Pak Andri Arianda kalau mau komen-komen. Pak Muhammad Hanafi boleh. Ibu Merina Izinlah boleh. komentar sedikit ya, Bu. Iya, silakan Pak. Seandainya kita kuliahnya di tepi gunung betulan begitu enak juga ya Pak, gelar tikar, bakar ubi gitu, minum air kelapa, segar. Ayo Pak Muhammad Hanafi. Masalah anak mampu tak mampu tadi kan ada batas bawah. Kalau untuk penilaian dirapot lah gitulah ya, Bu. Masalah dia udah dapat nilai misalnya 100, harus dikasih pengayaan, itu tergantung guru masing-masing lah. Kemudian anak yang nilai di bawah ini, ya kita berilah perhatian lebih supaya anak tersebut dapat mencapai batas minimal lah, batas bawah nilai itulah, Bu. Udah gitu kan ada di ujung nanti, di ujung kelas itu kan ada kenaikan kelas. Kira-kira anak ini berubah nggak belajarnya? Kalau berubah, ya udah, itulah hak prerogatif guru kelas gitulah, Bu. Kemudian dibandingkan lagi dengan guru mapel, apakah di guru mapel anak tersebut grafik naik atau tidak? Nah, sekian aja lah, Bu. Iya Pak, sudah mantap itu. Dikumpul-kumpul. Jadi dikumpul-kumpul hibah dari Pak Abdul Majid, hibah dari Pak Muhammad Hanafi. Dikumpul-kumpul kan menggunung juga jadi informasi dan ilmunya. Sama-sama, Alhamdulillah. Oke, mantap Pak Muhammad Hanafi. Pak Muhammad Ihsan, gimana tuh? Udah banyak ini. Ya dia kalau dari pelaksanaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu, saya yakin betul itu semuanya itu telah terlaksana di sekolah kita. Jadi yang saya pengen lihat itu memanajemennya itu, Bu. Manajemennya itu saya nggak dapat. Bisa nggak kita sekaligus melaksanakan tugas pengawasan untuk yang remedial dan pengawasan untuk yang apa satu lagi tadi, pengayaan? Bisa nggak kira-kira gitu? Karena yang sering ditemukan itu adalah yang sering terabaikan itu yang punya daya tangkapnya jauh dibandingkan yang lemah, gitu. Kalau proses pelaksanaannya itu udah kita laksanakan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua itu melaksanakannya di sekolah masing-masing.
Cuma manajemen pengawasannya itu saya yakin mungkin berbeda-beda. Makanya saya pengen melihat dan mendengarkan. Mungkin bisa jadi bisa saya adopsi lah. Untuk kedepannya saya berbagi apalah namanya, berbagi ilmu lah dari bapak dan ibu untuk kedepannya lebih baik gitu. Gitu Bu. Iya. Saya kira nampaknya Bapak ini lebih paham sebenarnya. Dia lebih banyak pertanyaan kayaknya. Malah kami yang tak ketemu jawabannya. Bukan Pak, ini pengalaman kalau saya lebih paham, saya bukan mengujinya, enggak gitu Pak. Saya mohon maaf, 1000 kali maaf tidak maksud apa, enggak. Cuma ini pengalaman saya lah saya bilang. Pengalaman saya, kita selalu terkonsentrasi kepada yang lemah daya nalarnya itu ketimbang orang yang siswa kita yang betul-betul naik daya nalarnya itu menangkap gitu atau lebih dari yang lemah tadi. Nah, itu saya pengen lihat manajemennya aja. Nah, Ibu dosen lah nih, keputusan sama Bu dosen. Iya, mau ngetes nih Pak Ihsan, mau ngetes, mau laga kesaktian. Iya, nggak apa-apa, kita Iya. kolaboratif, kita sama-sama. Boleh sedikit saya berkomentar, Bu, terkait dengan Pak Boleh. Ihsan tadi. Iya, silahkan Pak Muhtarom, Iya. Bapak artis kita. Menarik yang disampaikan oleh Pak Ihsan tadi. Sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Ihsan itu adalah fakta yang terjadi di sekolah, mungkin di jenjang sekolah dasar, mungkin saya rasa seluruh Indonesia mengalami hal yang seperti itu ya. Tapi tidak tahu lah ya. Kalau di daerah perkotaan di Jakarta saya, wallahu alam. Tapi kita sendiri di sekolah kita sendiri, terutama kayak kami ya, hal yang sama dirasakan memang. Bahwasannya siswa yang mungkin memiliki tingkat kecerdasan lebih lah dibanding yang lain, itu sedikit terasa terabaikan dibandingkan. Kenapa? Lebih fokusnya kepada siswa-siswa yang mungkin dalam capaian pembelajarannya belum tercapai ya, Pak Ihsan tadi ya. Ya, benar. Kalau menurut saya sebenarnya itu bisa diatasi hanya dengan satu cara, pembagian kelompok kelas. Karena tidak mungkin kita menjadikan siswa yang lambat ataupun dalam proses penerimaan pembelajaran itu agak sedikit lambat dengan siswa yang dalam tanda petik mungkin cepat dalam proses penalarannya dalam satu kelas. Nggak bisa. Jadi mungkin solusinya adalah memang membagi sebuah kelas mana ya. Makanya di dalam sekolah, terutama sekolah swasta ya, itu ada namanya kelas unggulan dan kelas reguler. Kenapa? Karena capaiannya berbeda, gitu kan. Kenapa dia bisa diletakkan di kelas unggulan? Karena dalam tingkat kecerdasan, dalam tingkat mungkin memiliki tingkat yang mungkin secara berpikirnya, secara analisisnya mungkin dia lebih baik gitu. Dan ada namanya kelas reguler. Nah, kelas reguler itu ditempatkan adalah siswa-siswa kita yang mungkin tetapi dalam memahami sebuah pembelajaran agak sedikit terlambat. Mungkin begitu Pak Ihsan salahnya. Kalau diidealkan dalam satu kelas, kemudian sama-sama bagaimana cara memanagenya, yang satu dapat itu kan sempurna. Kita bisa mungkin membelah diri kita ya. Saya rasa seperti itu Pak Ihsan. Kalau pendapat saya ini, tapi kalau dalam konteks satu kelas dengan kondisi siswa yang seperti tadi, itu sulit untuk dilaksanakan sepertinya. Dan kita juga hal yang sama itu terjadi di sini. Mungkin Pak Ihsan. Terima kasih Pak. Bu, kalau apa yang ditanggapi oleh Pak Hanafi tadi, kalau saya lihat mungkin kalau kita samakan dengan mata kuliah Ibu yang di semester 1, kayaknya bertentangan itu. Kita kan mengelompokkan anak itu, mengklasifikasikan anak kan. Sementara anak itu harus kita harus memandang sama kalau ada di dalam kelas itu ya. Kalau menurut pelajaran Ibu yang mata kuliah semester 1, Bu. Oh, yang Itu dengan saya? Bu. Yang dengan saya? Iya, Bu. Pelajaran yang mata kuliah lalu kan? Oh, itu Pak, berkebutuhan khusus kan, nggak boleh pendidikan kita inklusif. Iya, Bu. Seharusnya bertentangan itu, Bu.
Oh, Kalau tidak pendapat dari bertentangan, Pak Pak. Hafiz. Beda Oh, ya. konsep. Tidak bertentangan, Oh, itu Pak ya. tidak. Oke. Enggak. Mungkin berbeda pemaknaan saja. Tidak, Pak. Jadi kalau dalam pendidikan inklusif itu kan tidak membeda-bedakan anak, bukan berarti tidak boleh diklasterisasi. Tidak membedakan itu begini loh, Pak. Saya luruskan ya Bapak Ibu, ngulang sedikit, mana tahu kalau masih ada ingat sedikit-sedikit semester 1 lalu kan ada mata kuliah Iya, Bu. pendidikan inklusif ya, Bapak Ibu kan ada di kelas lain. Jadi kalau inklusif itu kan orientasinya adalah penggabungan proses pembelajaran antara siswa reguler dan siswa yang berkebutuhan khusus. Kenapa penerapan inklusif? Agar tidak terjadi eksklusivitas. Agar belajarnya nggak eksklusif. Jadi kalau siswa berkebutuhan khusus hanya homogen, hanya siswa berkebutuhan khusus semua kawannya. Tapi dia bisa bersama-sama belajar dengan siswa reguler. Nah, di situ maknanya tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh diskriminasi. Kalau sebelumnya belum ada peraturan untuk menerapkan pembelajaran dan pendidikan inklusif, sekolah-sekolah itu banyak mendiskriminasi, begitu Pak Abdul Majid. Oh, ini anak berkebutuhan khusus, nggak boleh masuk sekolah umum. Nah, gitu, diperlakukan berbeda. Ini anak reguler, baru diperlakukan secara ramah. Banyak didiskriminasi, banyak dicemooh. Gitu maknanya. Jadi dalam penerapan pendidikan inklusif pun kemarin Pak Abdul Majid di sekolah Pak Abdul Majid belum menerapkan kan ya kemarin kasusnya ya kayaknya kan. Nah, jadi kan kalau kemarin dibaca literaturnya, beberapa video yang saya share juga dan hasil diskusi dengan kawan kelas, kalau dalam penerapan Pak Dodi yang laki-laki dan tampan, di-mute dulu supaya gantian. Terima kasih Pak Dodi. Oke. Nah, jadi kalau dalam pendidikan inklusif itu kan maknanya di mana bisa berdampingan. Siswa berkebutuhan khusus bisa berinteraksi secara sosial dan juga dalam proses pembelajaran memperoleh perlakuan yang serupa, artinya tidak ada diskriminasi. Namun dalam pelaksanaannya tetap ada keistimewaan dan dukungan lebih untuk siswa berkebutuhan khusus yang disesuaikan berbasis asesmennya. Jadi siswanya terkategori berkebutuhan khusus apa, karakternya bagaimana, kecerdasannya bagaimana. Maka pada penerapan pendidikan inklusif diawali oleh asesmen. Jadi siswanya nanti cocoknya metodenya apa, harus ada shadow-nya, ya kan? Atau guru pendamping khususnya, GPK-nya. Jadi serupa maksudnya boleh diperlakukan harus sama, gitu Pak Abdul Majid. Harus sama, harus tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh dimarginalkan, begitu Pak Abdul Majid. Jadi bukan saklek tidak boleh ini hanya konsepnya yang berbeda aja Pak Abdul Majid. Gitu izin ya Pak Abdul Majid. Pak, ya mungkin yang dimaknai Pak Abdul Majid secara garis besar iya, nggak boleh beda-bedakan benar gitu. Tapi maknanya harus diperlakukan sesuai dengan karakter yang dimiliki siswa, kemampuan dan juga kebutuhannya. Jadi kalau siswa ADHD bagaimana, Down syndrome bagaimana, tapi boleh tetap berinteraksi dengan siswa reguler supaya bisa memaknai dan memahami kehidupan real itu kan memang di dunia nyata tidak bisa berinteraksi hanya dengan siswa berkebutuhan khusus saja. Kan dia harus tahu kehidupan real di dunia ini bagaimana. Kalau dia belajar secara eksklusif, misalkan anak tunarungu, hanya satu kelas semuanya tunarungu. Sementara nanti di dunia kerja, dia mau bekerja berinteraksi dengan masyarakat sosial. Dia mau kerja di perusahaan, dia mau jadi guru, segala macam. Kan itu butuh interaksi sosial. Itulah salah satu faedah dan kebermanfaatan dari penerapan pendidikan inklusif. Tidak boleh dibeda-bedakan, maknanya tidak boleh didiskriminasi, begitu. Nah, kalau yang dimaknai di sini, yang Bapak Kepsek ini ya, Bapak Muhammad Ihsan yang luar biasa. Terima kasih Pak untuk pelopornya hari ini. Jadinya semua, wah udah ngantuk-ngantuk. Apa masih Pak Muhammad Ihsan nih? Apa ini ya gitu? Udah ngantuk, loyo bangkit lagi.
Oke. Nah, jadi tadi kan kalau Pak Muhammad Hanafi, begitu ya, Pak Muhtarom, Bu Vina Asnawati, dilengkapi, ditautkan oleh Pak Muhammad Ihsan. Tadi Pak Hendra Nastria Cipta juga belum bicara ini. Bu Mariana juga masih sibuk. Kita tunggu sebetulnya suaranya sebelum saya simpulkan. Tarik garis lurus. Pingin juga lah menyimak ini suhu-suhu kita. Kita tunggu dulu ya, tahan dulu ya. Ayo. Ya, eh, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Muhammad Ihsan, kemudian Bapak-Bapak, Pak Mutarom, Pak Napi, ya saya sih pribadi yang untuk pengalaman sih Bu, memang iya secara manajemen kita kewalahan ya, tapi yang dikatakan Pak Mutarom tadi juga ada solusi. Jadi saya tarik dari awal lagi lah, untuk setiap kali sebuah materi yang selesai, biasanya saya membaginya 3 siklus untuk tahapan tes, baik tes awal, kemudian remedial 1, kemudian nanti baru ada tes remedial atau pengayaan, Ibu. Jadi dalam ya karena lokal kami pun tidak ada sekolah unggul, jadi kami tetap ada beda. Di sekolah itu ada siswa yang mampu, ada siswa yang kurang mampu, pola pikirnya. Kalau saya biasanya menggunakan dua soal, yang satu soal untuk remedial, yang satu soal untuk pengayaan. Jadi pas berjalannya tes awal dan hasilnya kita bisa tahu siswa yang remedial dan siswa yang pengayaan, tes keduanya baru saya masukkan, Ibu. Remedial sekaligus dan pengayaan. Jadi pas penguasaan di kelas sekalian berjalan, Ibu. Begitu yang sering saya lakukan. Memang susah untuk menghandle yang biasanya yang sering kepo dan heboh tuh anak-anak yang kemampuannya tinggi gitu, karena dia merasa bosan itu terus gitu kan, pembahasan. Nah tapi yang dikatakan oleh Pak Mutarum juga bisa jadi solusi, karena ada SD tetangga juga dia pakai sistem unggul. Nah sistem unggul, kelas reguler. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mudah-mudahan bisa selesailah kasus ini nih, Bu. Oke, Pak Muhammad Ihsan, Pak Mutarom, Pak Napi, Pak Majid, Ibu Pina, terima kasih atas semuanya. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Hendra. Manis sekali penyimpulannya, luar biasa. Begitulah Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita kuliah jangan sampai hilang senyumnya. Kita mengasah ilmu, memperkuat percaya diri kita sebagai pendidik. Bu Mariana, apakah bisa disambil? Kalau bisa disambil, kita tunggu responnya. Sepertinya belum bisa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Boleh, Bu Mariana. Lanjut mengajar. Oke, terus Pak Ardi Wiranata Hutape ya. Senyumnya jangan ditinggal, Pak. Apakah Bapak bisa ngerespon? Kayaknya nggak ada, Bu. Ngantuk ya, Pak? Nggak ngantuk. Iya. Sunyi aja sendiri, Bu. Sunyi? Iya, Bapak di rumah apa di sekolah? di sekolah, Bu. Oh, sudah pulang semua gitu ya? Iya, udah. Jarak pulang ke rumah berapa jauh, Pak? 6 kilo. Oh, 6 kilo. Itu daerah pelosok atau kota? Saya di Batam, Bu. Oh, di Batam. Berarti di kota ya, Ya. Pak? Di bagian Iya, di kotanya. Batam, di kota, Bu. Oh, begitu. Iya. Besok lagi, Pak, kalau memang Bapak mau pulang dulu, ya kan? Pas pembukaan nggak apa-apa. Buat aja di grup WA, Bu, saya izin di rumah ya. Mau Zoom di rumah, karena sekolah udah pada pulang. Daripada Bapak kesepian di situ. Pulang balik, Bu. Soalnya absennya, Bu. Oh iya, ya, harus absen Ya, ya. Oh iya. absen pinjer, Bu. Oh iya. Ya udahlah Pak, kalau begitu dinikmatilah. Tapi kan Bapak sendiri di situ, kita rame di sini ngawani Bapak. Benar, Bu. Cuma krik aja, Bu. Tapi di Batam di kota kok bisa krik ya?
Iya, saya kan di daerah, mungkin di kecamatan saya ini, saya Heeh. sekolah yang paling pojok, Bu. Oh gitu. Nah, bukan di kotanya, bukan tempat keramaiannya lah, Bu. Kalau saya Mm-mm. paling penghujung sekolahnya. Jadi wilayah Bapak itu sekitarannya apa? Laut, Bu. Oh, laut. Pantai, pantai. Pak, itu yang siswanya mayoritas apa? Orang tuanya bongkar muat bukan? Iya, benar. Hmm. Kemarin informasi dari mahasiswa yang juga di wilayah seperti itu kondisinya tantangan mengajarnya luar biasa begitu ya, Pak? Iya, luar biasa, Bu. Mm-mm. Jadi motivasi belajarnya rendah begitu infonya. Rendah, rendah, terus tuh orang tua tuh Mm-mm. sepertinya kayak tidak, macam mana ya, menyerahkan sepenuhnya sama sekolah. Mm-mm. Tidak Nah, jadi kolaboratif kalau ya, Pak? Nggak bekerja ya, sama, iya, Bu. maksudnya nggak sama-sama Iya, tidak menjaga mendukung. sama. Iya, karena katanya orang tuanya kadang pagi nggak ketemu anaknya, malam pun udah malam kali pulang. Jadi anaknya besar-besar Ya, sendiri katanya gitu ya, Pak ya. ya, dulu sendiri. Iya, dan juga agak skeptis ya, kurang apa gitu. Udahlah, mau hidup aja payah, makan payah gitu. Jadi disuruh bermimpi saja mereka nggak berani bermimpi, katanya gitu Pak Ardi. Benar Pak Ardi? Ya, Bu. Lebih Heeh. banyak anak, Bu. Memproduksi aja tahunnya, Bu. Iya Ngurus Pak. nggak mau. Pak Ardi, itu besar sekali pahalanya Pak Ardi kalau bisa mengkader mereka semua ya menjadi generasi yang mulia Ya, dan berakhlak mulia juga, berwawasan luas ya, Bu. insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ardi. Iya Sama, Bapak, Ibu. Bapak Ibu, kita mau diselesaikan jam berapa? Sekarang lah Bu udah ngantuk. Kalau Ya, materinya udah cukup, Bu, bolehlah dirasa-rasa biar belum cukup lah Capek Bu Bu. Manda, PPT-nya aja belum siap. Tapi kalau Bu Manda udah lelah, mau ngebreak untuk mata kuliah berikutnya, boleh lah. Bu Manda aja belum keluar suaranya untuk merespon tadi dari Pak Ihsan. baru nyampe Bu di rumah. Tadi berkendara dulu. Oh iya Baru iya. nyampe. Tadi kan keluar dulu, tadi izin. Ah. Keluar Zoom dulu. Nah, jadi saya bilang tadi sama anak, kita cepatlah nyampe di rumah nanti Bu Waryati keburu kabur saya bilang. Gitu nyampe Bu buka laptop, langsung belum apa-apa lagi gitu. Oh gitu. Makanya tadi saya cari. Jadi nanti ini karena mau ada jam ketiga kan jam 5 ya? Setengah 5. Jam berapa? Jam ketiga. Ya nanti Bu Manda mandi dulu biar seger. Jadi ada energi. Biar nggak kesorean kali mandinya Bapak Ibu yang lain juga. Pak Hanapi kalau bisa pulang dulu Pak Hanapi. Biar ganti baju. Udah lelah kali. Oke, kita tarik kesepemahaman bersama ya Bapak Ibu. Pak Sahadan kalau mau nyimpulkan boleh. Tadi saya tengok lagi olahraga. Pak Sahadan memang guru olahraga gitu ya? Saya awalnya guru olahraga Bu, tapi sekarang ngampunya TIK Bu. Setahun aja saya ngajar olahraga Bu. Oh gitu. Jadi ini tadi videonya saya tengok ke lapangan. Iya Bu, saya kan ngampu ini pembina ekstrakurikuler olahraga. Jadi saya juga yang ngajarnya. Oh gitu. Khususnya voli dan futsal saja saya Bu. Jadi itu tadi lagi ekskul ya? Iya Bu. Jadi Selasa sama Kamis jadwalnya. Jadi kalau Selasa sama Kamis ya kayak gini lah Bu. Iya. Kita maunya kan bisa juga dapat ilmu dari sini, tapi kayak mana namanya tugas sekolah juga kan Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi saya sambil mendengarkan juga Bu. Tadi pakai headset dengar juga ngomong. Ya, jadi Pak Sahadan mau ngerespon nggak nih? Tentang apa ya Bu ya? Ayo Pak Ihsan. Boleh dikasih clue-nya Pak Ihsan tadi? Pak Ihsan. Pak Sahadan minta dikasih clue, tolong dibantu. Pak Sahadan mau merespon di penghujung perkuliahan. Boleh Pak Sahadan, ditunggu Pak. Pak Sahadan minta clue-nya.
Oh, Kak, gimana ya? Mengulangnya kembali ya, Bu, masih berulang-ulang. Ya gini, oh Pak Syahadan. Intinya aja, Pak. Ya, Pak. Iya, ini kalau saya melihat, kalau praktek yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Muhtarom, hampir seluruh sekolah di Indonesia itu tetap mengadakan proses pembelajaran, pengayaan, dan remedial. Iya kan? Iya. Tadi ada Oke, ya. teori kognitif yang penyelesaian masalahnya itu kan mencoba, gagal, mencoba lagi. Mencoba, gagal, mencoba lagi. Tadi Ya. kan udah disampaikan oleh Bu dosen tadi pencerahannya, sampai kapan kita harus mencoba. Tadi rekan-rekan kita kan udah ada menjawab sesuai dengan pengalaman masing-masing. Jadi Iya, yang benar. sampai hari ini tidak dapat itu Pak Syahadan, manajemen kelasnya itu loh Pak. Manajemen kelasnya Gimana? itu. Manajemen Oke, kelasnya itu. manajemen kelas. Iya, dari daya nalar anak yang lebih dengan yang kurang. Hari ini kan faktanya, yang kurang itu kita Ya. konsentrasi itu kan fokus. Karena kita kejar target. Sementara yang Benar. dayanya lebih, itu sering terabaikan loh Pak. Dalam konteks terabaikan gitu. Kita hanya menyerahkan tugas-tugas baru lah. Ibaratkan menghibur mereka biar kesannya nggak belajar lah namanya. Tapi konsentrasi pengawasan kita itu kurang untuk mereka. Jadi saya pengen Bapak dan Ibu guru itu memberikan saya stimulus bagaimana memanajemeni kelas yang seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Syahadan. Jadi gini Pak, kalau di sekolah saya itu Pak kan ada 3 nih kategori anak yang bisa, ya kan? Ya. Nah, kategori anak yang bisa, terus ada anak yang kurang bisa, sama ada anak yang inklusif, ya kan Pak? Ya. Karena sekolah kami juga terima anak yang inklusif gitu kan. Nah, jadi memang kalau di sekolah kita itu kan kalau remedial atau pengayaan itu kan, nah itu kita melakukan secara tingkat level anak. Kalau yang anak inklusif ya secara inklusif juga kita melakukan pengayaan ya kan gitu. Bahkan soalnya juga berbeda antara anak inklusif, anak yang biasa, yang normal gitu ya kan. Anak yang normal dan yang inklusif itu soalnya berbeda. Jadi mereka itu ujiannya berbeda. Bahkan jumlah soalnya pun juga berbeda. Nah, untuk remedialnya juga ya berbeda juga pengayaannya. Ya kan gitu. Jadi berdasarkan tingkat kemampuan anak. Ya nggak bisa kalau kita anak yang normal sama anak yang kurang gitu ya di bawah. Kita samakan ininya soal dan pengayaannya. Yang nggak bakalan lolos yang di bawah itu. Ya kan? Ujung-ujungnya apa yang terjadi kebanyakan di sekolah itu? Ujung-ujungnya nilai kasihan. Iya. Ya kan Pak? Nah itu kadang yang memang ada di bawah standar juga, kadang sampai berulang-ulang kali yang menjadi masalah adalah anak itu tetap juga tidak tuntas. Nah, mengapa itu terjadi? Ya memang karena ada level anak yang tidak bisa memahami, dan kita juga kadang sebagai guru tidak bisa mengidentifikasi level anak gitu. Ya kan? Bahkan kadang yang mohon maaf ini Bapak Ibu yang negeri gitu kan, yang jumlah anaknya di dalam kelas itu terlalu banyak, ya kan, sehingga tidak bisa mengontrol satu-satu, tidak bisa diidentifikasi level anak itu bagaimana. Nah itu yang jadi masalah. Nah jadi kita sebagai guru harusnya gitu ya kan, mengeluarkan tenaga ekstra, tapi ya tergantung lagi dari kita, ya kan gitu, mampu atau tidak. Kadang kita di sekolah juga kekurangan guru, ya kan gitu kan. Nah kalau di swasta karena mungkin muridnya di dalam kelas itu 20 atau 25 mungkin masih bisa 19 orang, kadang 19 anak ya kan, masih gampang kita untuk anak ini nih yang jago nih, yang pintar ya kan, bahkan dia bisa mengajar
temannya, ya kan? Nah, dengan mengajak temannya, nah inilah yang disebut dengan balancing itu. Jadi anak yang pintar, gitu kan? Mereka mengajari anak yang di bawah, yang kita kira ya di bawah mereka yang bisa lah gitu, ya kan? Jadi ada tahap level mereka. Nah, begitu jadi namanya belajar sebaya ya gitu, apa istilahnya ya? Ada itu. Nah, jadi kira-kira begitu Istilah Pak umumnya Ihsan. Pak Sahadan tutor sebaya seringnya. Iya, tutor sebaya ya. Nah, jadi begitu Pak Ihsan. Jadi bukan kita membiarkan anak yang sudah bisa itu tidak ngapa-ngapain. Nah, jadi itu kegunaannya kalau apalagi yang di negeri kan sangat terbantu gitu kalau misalnya ada itu dibantu sama siswanya untuk mengajari anak yang lain gitu. Tutor sebaya istilahnya tadi kan itu. Nah, jadi jangan diabaikan anak yang sudah pintar juga ini. Jadi anak yang sudah pintar makin pintar gitu. Levelnya tidak stuck sampai di situ. Jadi tetap terus belajar. Nah, yang biasa saja menjadi pintar, yang pintar menjadi lebih pintar. Nah, gitu. Tapi kalau di sekolah saya, kalau terkhusus yang anak inklusif, itu memang ada guru khususnya. Iya. Ada GPK guru ya? khususnya. Jadi ya ada les pribadi lagi setelah pulang jam sekolah, gitu kan. Ya, silakan Pak Ihsan, silakan. Ya, begitu Bu. Kira-kira jawaban saya Bu, Iya. komentar dari saya. Pak Ihsan, nggak apa-apa kalau mau keluar, udah mau kita tutup kok. Fokus ngajar aja, Pak. Boleh Izin, Bu. keluar. Ini kita rekam Assalamualaikum. kok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kita rekam, nanti insya Allah kita upload di YouTube. Mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi kawan-kawan yang sinyal terganggu atau yang masih fokus ngajar, nanti pas waktu lapang bisa kesempatan menyimak. Gitu ketertinggalannya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya, Masya Allah, luar biasa, manis sekali alur pembelajarannya dari pemantiknya Pak Ihsan, terus ditutup dengan Pak Sahadan, keren sekali. Sambil sibuk masuk ruangan, pindah ke kantor ini, pindah ke lapangan, Pak Sahadan bisa menyimpulkan, manis sekali, Alhamdulillah, terima kasih. Itulah dia maksimalnya dan berkahnya, kalau enggak diborong. Kalau nggak diborong semua sama dosennya kan jadinya keren kelasnya kan. Orang di sini kumpulan orang-orang hebat semuanya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Sahadan untuk penutup manisnya. Terima kasih juga Sama-sama, Ibu. untuk Pak Muhammad Ihsan pemantiknya. Terima kasih Pak Abdul Majid yang keren. Padahal Pak Abdul Majid ini mahal sekali suaranya di semester 1. Tapi ini pertemuan 2 sudah bersuara, pertemuan saya bersuara. Terima kasih Pak Abdul Majid. Saya merasa sangat beruntung. Terima kasih Pak Muhammad Hanafi. Terima kasih Pak Assalamualaikum Musaro. warahmatullahi Tadi juga wabarakatuh. manis sekali. Kemudian Bapak Hendra Nasria Cipta yang Sama-sama, Bu. dan adem responnya. Ibu Pina Hasnawati ngantuk-ngantuk tapi lanjut terus ya Bu respon. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan untuk kita semuanya bahwa penyesuaian untuk pengklasterisasian itu disesuaikan di sekolah masing-masing. Artinya tidak bisa digeneralisasikan. Atau misalkan kita buat patokan berapa kali remedialnya, bagaimana pengayaannya, tergantung kondisinya. Sebagaimana tadi, kalau di sekolah yang dia tempatnya memang pelosok sekali, atau tempatnya yang tadi di pinggiran dermaga yang banyak kriminal segala macam, tantangannya berbeda, faktornya berbeda. Jadi kita mau membuat pengayaan juga berbeda, remedialnya juga berbeda, mau berapa kali itu berbeda-beda Bapak Ibu. Tergantung kondisi sekolah, latar belakang siswa, dan fasilitas sekolahnya juga. Kalau tempat Pak Sahadan, swasta ya Pak Sahadan ya? Kebetulan tempat Pak Sahadan itu Iya, Bu. mungkin fasilitasnya memadai, jadi jumlah siswanya di kelas dia lebih terjangkau untuk pengendalian kelasnya, dan juga fasilitasnya sudah ada GPK-nya untuk penerapan inklusifnya atau shadow, sudah ada shadow-nya, guru pendamping khususnya sudah ada, jadi lebih maksimal ketercapaiannya. Dan saya juga semua pendapat Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu tergantung kondisinya bagaimana, dan juga Bapak Ibu jangan menyia-nyiakan potensi yang ada. Jadi siswa
yang kira-kira belum maksimal, juga Bapak Ibu jangan melihat dari luarannya saja. Misalkan kenapa dia nggak dikasih tahu nggak ngerti juga, dikasih remedial nggak paham juga, kasih soal lagi, mungkin ada faktor lain yang menghambat kecerdasan siswa tersebut. Boleh apakah faktor memang biologisnya, apakah nutrisinya, dia ke sekolah sarapan atau enggak, atau mau berangkat sekolah udah direpeti, bangun kesiangan atau segala macam. Perjalanan jauh sehingga rendah daya nalarnya, rendah daya tangkapnya bisa jadi. Atau secara emosional tidak tuntas. Atau boleh jadi metode ataupun pendekatan yang kita gunakan tidak sesuai dengan karakter anak. Karena tidak semua sekolah mengklasterisasi sesuai dengan kemampuan gaya belajar siswa. Kemudian karakter personal siswa, siswa yang introvert, siswa yang ekstrovert, siswa yang belajar dengan visual, siswa yang belajar dengan audiovisual. Kalau anak saya dulu waktu SMA kebetulan di klaster. Dari mulai kelas awal, tahun pertama di SMA itu di klaster. Nanti ada lagi indikatornya yang muncul, oh dia cenderung ke gaya belajar mana. Di kelas tahun kedua, di klaster lagi. Sehingga penerapan metodenya, strategi ngajarnya berbeda-beda sesuai kondisi siswa. Tapi kembali lagi Bapak Ibu tetap optimis bahwa banyak faktor yang menentukan dan yang mendukung keberhasilan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran bagi peserta didik kita. Balik lagi, karena yang diajari manusia, yang mengajari manusia, maka jangan dikesampingkan aspek-aspek kemanusiaannya. Jadi kita telaah dulu, kita harus punya data dulu, kenapa siswa ini nggak menangkap, kenapa siswa ini cepat kali menangkap. Jadi bisa menjadi perbandingan data. Apakah memang ini sudah bawaannya kecerdasannya di atas rata-rata, atau mungkin ada yang memang sangat cerdas, tapi dia tertutupi. Tidak bisa mengembangkan potensi karena apa? Mungkin banyak faktor-faktor yang menghalanginya. Maka dari situ itulah peran kita sebagai pendidik yang luar biasa. Tapi jangan pesimis Bapak Ibu dengan keterbatasan yang ada, tapi insya Allah akan terbuka keberlimpahan, keberkahan yang lainnya Bapak Ibu. Jadi dengan fasilitas yang terbatas itu memunculkan kreativitas guru yang lebih lagi. Jadi jangan bosan mau berapa kali. Kemudian kalau ada siswa yang pintar, itu gunakan tutor sebaya. Kalau mau buat proyek, kasih amanah. Yang pintar itu jadi ketuanya, jadi leadernya, kasih amanah. Jadi bahkan kalau perlu materi untuk pertemuan berikutnya, kita sudah mengumpulkan yang tadi paling pintar-pintar, kita ajari duluan. Sehingga waktu nanti menjelaskan ataupun memodifikasi kelas di pertemuan berikutnya, kita sudah bisa mengembangkan, mengeksplor siswa-siswa tadi. Miss Jamie itulah dari tadi, saya saranin nggak didengerin, saya bilang istirahat Miss Jamie, tetap dipelototi layar itu dari pertama. Jadinya kan mau ngomong juga udah ngantuk, bertahan juga udah nggak connect, Miss Jamie. Gitu. Jadi Bapak Ibu tetap bahagia, salam sehat untuk semuanya. Saya sangat bersyukur di pertemuan kedua semakin bahagia, semakin banyak nutrisi, semakin banyak pencerahan. Alhamdulillah ala kulli hal 16.20 Bapak Ibu punya sekitar 10 atau 15 menit untuk istirahat karena Bu Manda udah kepalanya. Ya Bu Manda. Silakan Bu Manda, saya nggak panjang-panjang, jadi nggak saya buka lagi sesi tanya jawab. Nanti di hari Sabtu kita pemadatan. Miss Jamie sehat-sehat selalu, Pak Multarom, Pak Abdul Majid, Bu Mutia masih tutup layar nggak apa-apa. Bu Dian Purnamasari kita tunggu suaranya di pertemuan berikutnya. Bu Jenny Simbolon juga belum bersuara. Bu Siti Nurlia sehat selalu. Pak Dodi Sudaryadi dari tadi aktif aja mic-nya tapi nggak berbicara. Pak Sahadan hati-hati di jalan. Pak Maro Manalu tadi sudah ikut juga kolaboratif yang membaca. Ibu Merina Ferawati Harahap juga ditunggu di hari Sabtu. Ibu Lili, Pak Tarik, juga Ibu Surnika. Semangat Bu Surnika, kalau pening itu jangan dipaksa kuliahnya. Ya, kemudian siapa lagi? Bu Minarti, Ibu Maria Juliana, jangan lupa senyum lah Bu Maria. Dari awal gabung tapi wah kayaknya suntuk kali kuliahnya. Pak Ardi Wiranata Utapaya sehat selalu. Bapak Ibu semuanya yang belum tersebut atau saya terlewatkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, mohon maaf untuk keterbatasan saya. Mudah-mudahan kita berlimpah berkah dan selalu sehat walafiat.
serta bahagia. Tunggu. Nasruminallah wa fadhum qori wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Iya, saya Terima kasih, Bu. matikan ya supaya bisa cepat istirahat Jangan Bapak juga, Ibu. Bu. Ya, Bu. Baik Bu. Semuanya. Gini, Bu.